Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdillah, arsalahu Allahu bashiran wa nadhira, salawatullahi alaihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadanku, semburat jinggamu yang menyapa, membawa semerbak jannah, kuhirup hembusan surga. Kunanti dan kunanti, walau hari-hari telah lama berlalu dari saat bersama bunda tercinta hingga belahan hati setia mendampingi, dari sejak jemari kecilku menggenggam hingga ianya keriput bergetar. Rinduku padamu Ramadanku tak pernah padam. Pada siangmu yang paling hangat, atau sujud di sudut waktu, atau gembira tak terkira pada sebiji kurma, senyum indah manusia-manusia terkasih, qiyam dan tarawih yang menggetarkan, lembaran-lembaran suci yang semakin mempesona, Al-Quran, semua keindahan berpadu di dalammu. Tumpah semua bahagia padamu Ramadanku. Akankah kita masih berjumpa saat langkahku semakin lemah dan pintu akhir kehidupan tampak mulai terbuka? Harap dan harapku, harap dan harapmu, harap kita semua untuk berjumpa kembali. Ku janji sepenuh hati, jika Allah ku perkenankan, kan ku genggam dan peluk erat Ramadanku, karena di situ semua cinta berpadu.
Allahu Akbar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab yang telah lewat, dan berkati kami di bulan Sya'ban yang saat ini kami berada di dalamnya, dan sampaikan kami ya Allah, betul-betul sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakyat Makassar, rakyat Sulawesi Selatan, umat Islam Makassar, umat Islam Sulawesi Selatan, saya persembahkan salam dan hormat saya untuk Anda semua. Mohon maaf Bapak Pemerintah Provinsi, Bapak Pemerintah Kota Makassar, saya dahulukan rakyat, menyapa mereka sebelum bapak-bapak, karena bapak-bapak adalah pelayan-pelayan terbaik rakyat dan umat insyaallah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, seluruh pengurus Yayasan Tajdidul Iman, yang kalau mendengar namanya saja kita langsung introspeksi diri, ya, untuk memperbaharui iman kita, ya. Ustadz kita Kiai Haji Sudirman, barakallahu fikum, guru kita semua yang menginspirasi beserta seluruh panitia yang luar biasa, ya. Baru-baru saja saya rasakan ini ada panitia tabligh akbar seperti ini, ya. Masya Allah, barakallah. Guru-guru kita, ya, Ustadz Hasan Basri, barakallahu fikum, Ustadzuna Al-Fadil, orang tua kita Al-Walid, Kiai Haji Said Abdul Somad, Kakanda Prof Feni Hajo, dan Masya Allah Syekhuna Al-Fadil Syekh Said Abdul Salam, ahlan wa sahlan, ya, beliau adalah utusan dari Jami'atul Azhar Syarif, ya, dari Mesir, ya, barakallahu fikum. Nastasmihukum syekhana, nahnu natataffal ala ma'idatikum al-azimah. Naam, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an akan menjadi indah, menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu. Ramadan menjadi sayyidus syuhur, bulan yang termulia, yang teragung, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada satu malam dalam bulan Ramadan yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna, paling sempurna, paling mulia, karena kepada beliaulah diwahyukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia rahmat bagi semesta, seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta. Allah mengutusnya membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quranul Karim. Makkah dan Madinah menjadi tempat paling mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Tanah suci kita yang ketiga pun demikian adanya.
Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang bahkan namanya diabadikan dalam salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Peristiwa Isra Mi'raj sejatinya sangat berkenaan dengan Al-Quran, karena di situ diperintahkan, diturunkan perintah salat yang dengan demikian banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah kami berkati sekelilingnya. Hari ini tempat itu menjadi amanah bagi kita untuk menghadirkan kembali kebahagiaan, kemerdekaan setelah mereka dijajah oleh penjajah Yahudi Zionis alaihim minallahi ma yastahiqun. Ketika kita urut ayat itu dalam surah Al-Isra, ketika kita berbicara tentang Al-Aqsa, berbicara tentang Bani Israel, berbicara tentang tughyan Bani Israel, penyimpangan Bani Israel, dan bagaimana Allah menghukum mereka, bagaimana Allah menghadirkan kembali kebenaran, maka akan kita sampai kepada ayat di dalam surat Al-Isra yang berkenaan dengan Al-Quran. Ya, seakan-akan Allah memberi isyarat bahwa kemenangan Palestina, kemenangan Masjidil Aqsa tidak akan bisa kita raih kecuali kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya tuntunan hidup kita. Kita berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang lebih lurus, lebih benar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, itulah bulan Ramadan yang melekat kepadanya semua makna Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanannya adalah pada saat bulan Ramadan ketika datang Jibril mudarasah Quran. Ya, istilah kita murajaah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai ya di dalam riwayat yang sama diibaratkan kedermawanannya Nabi ya pada saat bulan Ramadan karena gembira mengulangi semua bacaan Qur'annya, ka'annahu rihul mursalah, bagaikan angin yang bertiup, tidak hitung-hitung ya kalau namanya berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan ciri seorang muslim untuk mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya menghadapi bulan Ramadan dengan lebih mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Saya berbahagia sekali sekaligus terharu ya dengan pertemuan kita kali ini. Sayalah bapak-bapak sekalian yang paling merasa kurang, merasa tidak berarti di hadapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Paling kurang tilawahnya, paling kurang tadaburnya. Maka
kehadiran saya di sini adalah untuk menyerap semua aura kebaikan, semua semangat Al-Quran, tak semua bapak-bapak sekalian. Ingat Pak, nama saya Muhammad Ikhwan, wajah saya seperti ini. Insya Allah kita semuanya ahlul jannah ki, iya, penghuni surga ki. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-mu'minun, orang-orang beriman itu nanti di surga, di akhirat kelak, asyaddu munasyadatan lillah, orang-orang yang paling keras tuntutannya kepada Allah. Kenapa dia tuntut? Kalau dia lihat ada saudaranya yang sama-sama di dunia pengajian, sama-sama kita tabligh akbar, sama-sama ki di Baitur Rahman, sama-sama ki Ustadz Sudirman, ya, para Pak Kiai, Bapak Panglima, dan semuanya kita yang ada di sini hamba Allah tanpa kecuali, insya Allah, ya. Kemudian dia lihat ada saudaranya yang tidak masuk surga bersamanya, dia akan tuntut kepada Allah, ya Allah, dulu kami sama-sama dia, kenapa dia tidak masuk surga kodong, ya. Maka nanti kalau masuk surga kita tidak dapat kak di sana, ya, bilang ki sama Allah, ya, kasih masuk tong surga kodong itu Ustaz Ikhwan, ya, biar banyak dosanya, ya. Bapak-bapak sekalian, dan insya Allah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan nanti di surga, di akhirat nanti, akan kami hilangkan semua kedengkian, kebencian, ketidakenakan perasaan yang melanda umat Islam hari ini, antara saudara baku bombe, antara satu kelompok-kelompok lain bergontok-gontokan. Insya Allah kalau masuk surga ki semua selesai semua itu Pak. Allah yang bilang hilang semua rasa tidak enak tak kepada saudara tak. Ikhwanan, ini ayat paling saya ingat karena dia sebut namaku. Ikhwanan, akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, ala sururim mutaqabilin, berada di atas dipan-dipan yang berhadap-hadapan. Sudah 16 menit, ya. 1 menit tambahan, ya. Injury time, ya. Ya. Injury time, Pak, ya. Yang penting Indonesia menang, ya. Jangan kalah 3-0, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menjadi hamba terbaik? Jadilah Al-Quran yang berjalan. Iya, jadikan Al-Quran berada memberikan hidayah kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita seperti orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasul. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ini menjadikan Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Meninggalkan Quran pertama sekali meninggalkan membaca Quran, tidak baca Quran, cuma baca novel, ya. Nah, tidak mentadaburi, tidak mempelajari maknanya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya. Dan termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hajratu au hajru al-istishfa' bil Quran. Nanti dijelaskan oleh Kakanda Profeni, ya. Tidak berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh kami telah turunkan di dalam Quran itu bukan dikatakan dawa, bukan obat, tapi syifa, kesembuhan. Maka salah satu cara paling utama berobat adalah dengan Al-Quran. Baik dengan membacanya, juga mengkaji makna-maknanya. Iya, kalau sudah Profeni yang bahas nanti tentang bagaimana, ya, mukjizat Al-Quran di dalam kesehatan dan kesembuhan kita, Masya Allah, luar biasa. Maka bapak-bapak sekalian, ya, di bulan Sya'ban ini satu saja yang saya ingin sampaikan pada diri saya yang dhaif ini dan kepada semua kita. Ya, kalau atlet olahraga itu, ya, ada warming up, ya, maka kita juga ini beribadah warming up memang meki. Jangan bilang nanti mengaji Kak Ramadan pi. Sekarang mengaji memang meki, ya.
Kalau ada sakit tak mengaji ki banyak-banyak. Saya terkesan dengan salah seorang dokter ya, namanya Dokter Zaidul Akbar. Dia bilang, Ustadz, berobat dengan Quran, baca Quran. Ya, kalau baca 1 juz belum sembuh penyakit, tambahi 2 juz. Belum sembuh, tambahi 3 juz. Kalau dokter itu kurang dosisnya dok ya, kasih tambah dosis. Begitu juga dengan Al-Quran, tambahi terus. Seperti kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Seandainya hati kita bersih, dia tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Allahu minkum. Terima kasih banyak atas kesempatan tak ya. Saya berterima kasih sekali bisa melihat wajah-wajah yang mulia ini dan mengharapkan doa atas semua. Dan pesan saya tadi ya, kalau masuk surga kita tidak dapatkan kak ya, minta kepada Allah untuk kita membersamai surga ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.